Rick, bukan. Dia bukan Ricky. Lihat saja tatapannya. Mati. Ada belatung yang keluar dari kerah bajunya. Suaranya pun berubah. Terdengar seperti suara seorang kakek-kakek. Aku pun mundur beberapa langkah, lalu lari meninggalkannya. Assalamualaikum sobat-sobat misteri. Hari ini bertemu lagi sama gua Dias Eka Kusuma, yang dimana bakal nemenin kalian semua buat dengerin cerita yang bakal gua bawain. Nah, pada kali ini gua bakal ngelanjutin lagi kisah Kualat Gunung Polosari yang ditulis oleh Mbah Ngesot. Nah, pada episode sebelumnya kita tahu kalau Mira, Eldi, dan Ricky telah dibawa oleh penunggu goib Gunung Polosari, serta hanya menyisakan Ori sendirian yang harus mencari teman-temannya dan mencari jalan pulang. Lalu bagaimanakah cerita dari perjuangan Ori keluar dari dekapan penunggu goib Gunung Polosari? Tidak perlu lama-lama lagi, pasti sobat-sobat misteri udah penasaran buat dengerin kelanjutan dari ceritanya. Oke, misteri hari ini, selamat mendengarkan. Nek, jalan pulang ke arah mana ya? Aku bertanya dengan sangat hati-hati. Ia menyeringai, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tangannya menunjuk ke arah timur sambil tersenyum ramah. Tapi tiba-tiba wajahnya berubah menjadi sangat ketakutan saat melihat bola api melayang di langit. Ocos, katanya terbata-bata. Dia sangat panik. Nenek itu lalu melihat lagi ke arahku. Kali ini dia mendekat. Langkahnya berat karena punggungnya menggendong kayu bakar. Ikut. Itu Ocos. Dia selalu terbata-bata. Mungkin karena sudah tua, jadi dia mengalami gangguan dalam berbicara. Nenek itu menarik lenganku. Sepertinya dia mau bawaku ke suatu tempat. Sekali dia menengok ke langit melihat bola api yang terus mengikutiku. Kita mau kemana, Nek? Sana. Ke sana. Rumah. Katanya sambil nepuk dadanya sendiri. Aku tahu mungkin aku akan dibawa ke rumahnya. Aku rasa nenek ini bukan jelmaan jin. Tidak ada tampang orang jahat di wajahnya. Lagi pula, kejahatan apa yang bisa dilakukan oleh seorang nenek seperti dia? Lebih baik aku tidak lagi mencurigainya. Siapa tahu dia bisa menolongku. Tidak lama kemudian, aku tiba di sebuah rumah panggung. Rumah itu terlihat lebih rapih daripada gubuk yang kutemui beberapa hari lalu. Ada 2 jendela kaca di bagian depannya. Aku tidak menyangka
ada sebuah rumah di tengah hutan seperti ini. Cahaya temaram dari lampu cantik terlihat dari jendela itu. Si nenek mengetuk pintu tersebut. Tok tok tok. Terdengar derit langkah kaki mendekat. Gagang pintu bergerak. Ceplok. Cit. Pintu pun dibuka. Seorang lelaki tua mengenakan jaket hitam dan sarung berdiri di hadapanku. "Siapa ini?" tanya kakek itu sambil menunjuk ke wajahku. Orang nyasar," kata si nenek. "Ngapain bawa orang nyasar ke sini, Sapina?" Kakek itu terlihat kesal. Si nenek menunjuk ke langit. Ocos, ada tuh." Si kakek menongak ke langit. Sontak saja dia terkejut saat melihat bola api mengambang di atas sana. "Ayo cepat masuk," pinta si kakek. Aku dan nenek buru-buru masuk ke dalam rumah. Kayu bakar diletakkan begitu saja di halaman rumah. Pintu dikunci dengan rapat. Tirai jendela pun ditutup. Aku dibawa masuk ke dalam kamar si kakek. Kamar itu bau tembakau kering. Mungkin si kakek menyimpan tembakau di kamarnya. Ada lampu cantik yang digantungkan di dinding bilik. "Namaku Abah Sarta dan ini istriku Sapina. Apa yang terjadi sampai kamu bisa diikuti Ocos, hah?" "Namaku Oriba. Awalnya aku dan 3 orang temanku mau berkemah di kawah gunung. Tapi di perjalanan satu persatu temanku hilang. Mereka semua digondol jin." Abah Sarta yang menggelengkan kepala. "Apa kesalahan kalian?" "Teman saya mengotori Curug Putri dengan darah menstruasinya, Abah," kataku. Abah Sarta terlihat sangat terkejut mendengar penjelasanku. "Gawat, itu gawat. Kamu tahu, sudah berpuluh-puluh tahun Pulau Sari aman dan tidak ada korban jiwa satupun. Gara-gara temanmu, bisa jadi para pendaki lain juga ikut celaka." Abah Sarta marah. Urat lehernya sampai menongol. "Apa yang harus aku lakukan, Bah?" "Sulit. Ini sulit." Ia menoleh pada si nenek. "Antar aku pulang saja, Bah. Tolong aku." "Kamu tidak bisa pulang," katanya sambil menatapku dengan tatapan cemas. Kenapa, Bah? Kenapa saya tidak bisa pulang?" "Karena kamu sudah menjadi milik mereka." Mereka siapa, Bah?" Aku mengerutkan dahi. "Ya, para jin penghuni gunung ini." Perkataan Abah Sarta membuatku sangat terkejut. Tapi kata Pak Jaro, aku dan teman-temanku masih bisa diselamatkan, Bah. Dia bohong. Tidak ada yang bisa selamat dari kualat Gunung Pulau Sari. Dia pasti sengaja menyerahkan kalian pada jin gunung ini agar pendaki yang lain bisa selamat. Itu kesalahan kalian dan kalian yang harus tanggung sendiri akibatnya, tambahnya. Aku pun tertunduk lesu. Jujur, aku tidak mau mati di gunung ini. Tanpa aku sadari, air mataku menetes
Aku menangis karena takut. Masih banyak hal yang ingin aku lakukan, dan aku tidak mau mati konyol seperti ini. Sudah, jangan nangis. Abah Sarta menepuk pundakku. Tolong antarkan aku pulang, Bah. Aku mohon. Dan dari jendela kamar muncul bayangan bola api melintas. Dia benar-benar mengincarku. Abah Sarta dan istrinya terkejut. Mereka bergedik ngiri saat menyaksikan bola api itu melintas di jendela kamar mereka. Kamu harus pergi dari sini sekarang. Abah Sarta mengusirku. Jangan. Si nenek megang pundakku. Dia sepertinya akan membelaku. Nginep di sini ya, nginep ya. Dia mengelus rambutku. Bahaya, Safina. Kita bisa mati dibunuh Ocos. Abah Sarta membentak. Dia membuka pintu kamar. Dia lalu menyuruhku pergi dari rumahnya. Aku tetap tidak beranjak sebab aku tahu di luar sana lebih berbahaya. Bah, boleh aku menginap dulu di sini? Aku merapatkan kedua telapak tangan memohon kepadanya. Abah Sarta tampaknya luluh. Dia mengembuskan nafas berat. Satu malam saja. Besok pagi kamu harus pergi dari sini. Akhirnya Abah Sarta berbaik hati mengizinkanku menginap di rumahnya. Dan dia menunjuk sebuah kamar untukku. Ada kasur kapuk dan bantal di dalam kamar itu. Juga lemari kayu yang terlihat sudah usang. Aku menutup pintu kamar. Ku lepas tas ranselku, lalu membaringkan diri di atas kasur. Cahaya lampu temaram menyinari kamar, membuatku cepat ngantuk. Di luar, bola api itu pasti masih menungguku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku besok. Apakah aku akan tetap hidup atau mati seperti Eldi, atau dibawa jin seperti Mira, atau malah berubah menjadi aneh seperti Ricky. Aku mungkin akan hilang selamanya di gunung ini. Malam semakin jauh. Tengah malam aku terbangun. Banyak sekali nyamuk yang mengganggu tidurku. Ku dengar suara Abah Sarta seperti sedang berbicara dengan seseorang di ruang tengah. Jelas sekali kalau awan bicaranya itu bukanlah istrinya. Itu terdengar seperti suara perempuan yang masih muda. Karena penasaran, pelan-pelan aku mengintipnya dari celah lubang dinding bilik. Tampak Abah Sarta sedang berbicara dengan seorang wanita cantik. Mereka duduk saling berhadapan. Pakaian wanita itu seperti putri kerajaan. Ia mengenakan kebaya merah dan sarung batik kemasan bermotif bunga. Rambutnya dikondeng. Banyak pernak-pernik emas di rambutnya. Sumohon Nyai. Abah Sarta mengangguk-angguk. Ia tidak berani menatap wajah wanita itu. Entong, ngangguan, cocoan kula, kata wanita itu dalam bahasa Sunda. Aku mengerti artinya. Yang dimana artinya itu, jangan mengganggu mainan saya. Sumohon Nyai, hampura kula. Abah Sarta kembali mengangguk. Aku semakin takut. Wanita itu menoleh ke arahku. Ia tersenyum dingin. Wajahnya putih, tak wajar seperti patung lilin.
Aku menjauh dari dinding bilik, lalu kembali ke tempat tidur. Tak lama kemudian, pintu diketuk tanpa ada suara memanggil. Aku pura-pura tidak dengar. Pintu kamar terus ketuk semakin keras. Dar, 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 dar. Tiba-tiba ada cahaya api yang terpancar dari jendela. Ocos itu muncul lagi. Kali ini dia melayang terang dengan tenang di jendela kamar. Kuperhatikan bola api itu ternyata punya dua mata seperti manusia. Ia melirik ke arahku dengan tatapan datar. Malam terasa panjang dan mengerikan. Oke guys, seperti itulah episode kali ini, yang dimana Ori mulai diganggu-ganggu oleh Ocos, bola api yang selalu mengikutinya. Dan bagaimanakah kisahnya esok? Selalu saja dengarkan dan selalu pantengin podcast misteri hari ini, biar gak ketinggalan dari kisah si Ori tersebut. Gua Dias pamit untuk undur diri. Misteri hari ini selesai.